kenapa mau nikah sama ayah? Sepasang mata di cermin, seorang pembohong lahir, tawanya tak kenal kalah penuh hirup. Ya, ayah lihat dong, ini bocornya udah gak karuan. Iya, saya tahu. Emang selama ini saya gak mikir. Saya juga mikir. Seperti cahaya rembulan di. Kalau ibu gak menikah sama ayah, ya gak ada kamu, sayang. Tapi aku gak apa-apa, Bu. Aku gak ada, gak apa-apa. Aku gak perlu dilahirin, Bu. Asal ibu punya hidup yang lebih baik. Kau masih pantas mimpi indah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 241101090025. Dan saya Marati Sofi Arifi dengan NIM 241101090023. Di sini kelompok 5 akan menganalisis tentang film Anak Ibu Tidak Menikah dengan Ayah. Nah, pada film ini tidak hanya menceritakan tentang kekeluargaan, tetapi juga menceritakan bagaimana budaya patriarki, ketidaksetaraan gender, dan juga bagaimana beban ganda dalam mempengaruhi hidup perempuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas film. Film ini rilis pada tanggal 4 September 2025 dan disutradarai oleh Kunz Agus. Film ini termasuk genre film keluarga dan diproduksi oleh negara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis singkat mengenai film Anak Ibu Tidak Menikah dengan Ayah. Film ini menceritakan perjalanan Ayin, seorang mahasiswa kedokteran yang pulang ke rumahnya karena beasiswanya terancam dicabut. Di rumah ia melihat ibunya Wulan dan juga kakaknya dan juga adiknya berjuang menghadapi kesulitan ekonomi karena akibat ayahnya yang tidak bertanggung jawab. Menemukan buku harian masa muda ibunya, Alin mengetahui bahwa ibunya Wulan belum memiliki banyak impian, yaitu cita-cita sebagai dokter. Film ini mengangkat isu fatherless household, yaitu ketidakperanan ayah dalam keluarga, serta menunjukkan bagaimana subordinasi perempuan dalam budaya patriarki membuat Wulan mengorbankan impiannya. Selain itu, film ini menggambarkan beban ganda atau stereotip gender atau bisa disebut dengan double burden ketika Wulan harus menjadi pengasuh sekaligus pencari nafkah bagi keluarganya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka teori. Pada film Anak Ibu Tidak Menikah dengan Ayah ini ada keterkaitan film dengan teori kajian gender, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu patriarki dan propaganda perempuan serta stereotip gender. Mari kita lihat sinopsis singkatnya. Kok bisa bocor ya, Bu? Ya namanya udah lama gak dibenerin. Tadinya uang ini mau saya setor ke bank, tapi sekarang harusnya dipakai untuk bayar tukang, ayah. Uang itu saya pinjam. Nanti saya balikin. Ya, si Tita anaknya ulang tahun. Kan saya udah beliin kado, ayah. Masa cuma kado, Bu? Udahlah, aman. Ya, saya pasti ganti. Masa nggak percaya sama suami sendiri? Bukan begitu, ayah. Ayah lihat dong, ini bocornya udah gak karuan. Iya, saya tahu. Kamu pikir saya nggak tahu? Saya lihat semua ini. Emangnya selama ini saya nggak mikir? Saya juga mikir. Dari film tersebut, patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam keluarga. Dalam film ini, terlihat Tio sebagai ayah dapat mengabaikan tanggung jawabnya, sementara Wulan tetap dituntut mempertahankan keluarga dan menjalankan perannya sebagai ibu. Selanjutnya yaitu keterkaitan film dengan teori subordinasi perempuan. Apa sih yang disebut dengan subordinasi perempuan? Subordinasi perempuan adalah kondisi ketika perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dalam film ini, Ibu Wulan harus mengubur cita-citanya demi mengorbankan kebahagiaan keluarganya serta sebagai peran istri dan juga ibu. Keputusan tersebut menunjukkan bagaimana perempuan sering dituntut untuk mengesampingkan impian pribadinya karena aturan dan harapan dalam keluarga. Selanjutnya yaitu keterkaitan film dengan teori stereotip gender. Apa sih yang dimaksud dengan stereotip gender? Stereotip gender adalah anggapan bahwa perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangganya dan pengasuhan anak. Dalam film ini, Bu Wulan mengalami beban ganda karena
selain mengurus rumah dan membesarkan anak-anaknya, ia juga bekerja sebagai tukang laundry. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang analisis kritis. Pada foto ini atau bisa disebut dengan Ibu Ulan mempunyai karakteristik sebagai sosok ibu yang sangat sabar dan suka mengalah dan rela melupakan mimpinya demi anak-anaknya. Dan juga pada foto ini atau bisa disebut dengan foto toko ayah. Ayah ini mempunyai karakteristik sebagai sosok ayah yang sangat egois, merasa punya kekuasaan penuh tetapi kabur dari tanggung jawab keluarga. Selain itu, foto Anis. Anis ini adalah anak sulung perempuan yang ikut berkorban, menahan egonya demi membantu beban finansialnya. Pada foto ini yaitu foto Alin. Alin ini adalah anak muda yang kritis, yang berani bersuara dan ingin mewujudkan mimpi ibunya yang sempat hilang. Dan juga foto Asya dan Nando. Mereka berdua ini adalah anak-anak yang ikut terkena dampak buruk secara psikologis dan ekonomi akibat broken home dan ketidakhadiran figur ayah. Selanjutnya adalah Dr. Andri atau bisa disebut dengan Biru. Sosok Biru ini adalah sosok masa lalu ibunya yang berkontras dengan ayah, menggambarkan pilihan hidup lain jika ibunya tidak terjebak patriarki. Selanjutnya yaitu Irfan. Irfan ini adalah pacar dari Alin yang memicu ketakutan masa depan Alin karena trauma melihat nasib keluarganya ibunya. Yang kedua yaitu relasi dan hubungan kuasa gender, aturan sosial dan otoritas yang tidak adil. Film ini memperlihatkan betapa timpangnya kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Karena aturan masyarakat yang tidak adil, yaitu ayah bebas pergi dan lepas tanggung jawab, sedangkan Ibu Ulan harus menanggung semua beban moral yang berat. Mereka dipaksa bertahan dan berpura-pura semuanya baik-baik saja demi menjaga nama baik keluarganya. Yang ketiga yaitu bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. Yang pertama, mimpi yang dikorbankan dan beban ganda. Ketidakadilan gender dalam film ini digambarkan secara nyata melalui hancurnya masa depan Ulan akibat tuntunan sosial yang membias gender. Ibu Ulan terpaksa menggugurkan cita-citanya untuk menjadi dokter karena lingkungan sosial yang menuntut perempuan harus selalu mengalah. Ia juga harus menanggung beban ganda, yaitu double burden. Akibat suami yang kabur dari tanggung jawab, Ibu Ulan harus banting tulang sendirian. Ia wajib mengurus rumah dan anak-anak sekaligus bekerja keras mencari uang sebagai tukang cuci baju dan menyambung hidup keluarganya. Yang keempat yaitu narasi, dialog, simbol atau adegan penting. Yang A yaitu narasi utama atau pernyataan kritis sang anak. Narasi terbesar dalam film ini dibangun dari sudut pandang Alin setelah ia terpaksa pulang kuliah dan melihat keluarganya hancur karena ayahnya yaitu Tio tidak bertanggung jawab. Alin membawa narasi berupa penyesalan yaitu seperti ini. Ibu kenapa menikah sama ayah? Kalau ibu nggak menikah sama ayah, ya nggak ada kamu sayang. Tapi aku nggak apa-apa, Bu. Aku nggak ada apa-apa. Aku nggak perlu dilahirin, Bu. Asal ibu punya hidup yang lebih baik. Narasi ini menunjukkan pikiran ekstrem seorang anak yang rela dirinya tidak lahir ke dunia asalkan ibunya atau Ibu Ulan bisa hidup bahagia mengejar mimpinya menjadi dokter. Yang B yaitu dialog penting, konflik dan luka kekeluargaan. Dialog asli yang sangat kuat dalam film ini menggambarkan hancurnya komunikasi dan rasa hormat anak-anak terhadap figur ayah yang selalu kasar dan lepas tangan. Salah satu dialog penting dalam adegan konflik keluarga berbunyi seperti ini. Udah ya, udah. Emang udah rusak, mau diapain lagi sih? Mau dibanting apa pun juga gak akan bisa nyala lagi. Ayah banting kan waktu berantem sama ibu.
Mungkin kalau ibu nggak nikah sama ayah, kipas anginnya nggak akan rusak. Atau rumah nggak akan bocor. Nggak pernah ayah benerin kan? Ayah nggak pernah di rumah. Mungkin kalau ibu nggak nikah sama ayah, ibu nggak perlu tuh ya bawa baju kotor kemana-mana. Kalau ibu nggak nikah sama ayah, mungkin ibu nggak perlu cuci baju ya setiap hari. Sampai tangan kakinya hancur. Kalau ibu nggak nikah sama ayah, ibu pasti masih hidup. Kenapa harus ibu sih? Kenapa nggak ayah? Kenapa nggak ayah aja sih? Udah. Nah, dialog ini memperlihatkan betapa toksiknya lingkungan rumah mereka sehingga anak-anak merasa lebih baik menganggap ayahnya sudah meninggal daripada menganggap ayahnya ada tetapi tanggung jawabnya tidak ada. Yang C yaitu simbol penting dari buku harian Masa Muda Ibu Wulan. Buku harian milik Ibu Wulan yang tidak sengaja ditemukan oleh Alin adalah simbol dari identitas perempuan yang dibungkam. Buku ini berisi memori, tulisan, dan cita-cita masa muda Wulan sebelum ia terjebak dalam kehidupan pernikahan. Buku harian ini menjadi simbol fisik bahwa sebelum menjadi seorang ibu yang tertindas oleh keadaan ekonomi, Wulan adalah perempuan yang memiliki ambisi besar. Yang D yaitu adegan penting perjuangan bertahan hidup tanpa ayah. Salah satu adegan yang paling menyentuh dalam film ini menunjukkan tidak adanya peran ayah atau fatherless dalam kekeluargaan. Wulan harus bekerja keras seorang diri untuk menghidupi putra-putrinya di tengah kesulitan ekonomi. Tetapi Anis dan Alin juga ikut membantu serta mengorbankan keinginan dan impian mereka demi meringankan beban keluarga agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Nah, yang kelima yaitu relevansi dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam film ini, hilangnya peran ayah atau fatherless sangat cocok dengan kenyataan Indonesia yang memiliki banyak kasus anak seperti Alin, Anis, Asya, dan Nando yang kekurangan kasih sayang serta tanggung jawab ekonomi dari seorang ayah. Film ini juga mengkritik masyarakat yang suka memuji ibu hebat, padahal ibu tersebut sebenarnya sedang menderita akibat ketidakadilan. Selanjutnya yaitu refleksi nilai. Yang pertama ada nilai kesetaraan gender. Setelah menonton film Anda Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah, saya memahami betapa pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga. Laki-laki dan perempuan harusnya memiliki tanggung jawab yang seimbang, sehingga beban keluarga tidak hanya ditanggung oleh perempuan. Nah, yang kedua ada pesan sosial film. Nah, film ini menyampaikan pesan sosial bahwa ketidakhadiran peran ayah atau fatherless household dapat memberikan dampak besar bagi ibu dan anak. Selain itu, film ini menunjukkan bagaimana budaya patriarki dapat membuat perempuan harus mengorbankan cita-cita demi kepentingan pribadinya. Nah, yang ketiga itu pembelajaran yang saya dapat dari film ini adalah pentingnya saling menghargai, berbagi tanggung jawab, dan juga mendukung impian setiap anggota keluarga tanpa membedakan gender. Nah, sikap kritis terhadap konstruksi gender di masyarakat melalui film ini, saya juga menjadi lebih kritis terhadap konstruksi gender di masyarakat, terutama terhadap anggapan bahwa perempuan harus selalu mengurus rumah tangga dan menanggung beban keluarga. Menurut saya, laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki tanggung jawab yang sama dan setara dalam kehidupan keluarga maupun juga masyarakat. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari film Anda Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan gender masih terjadi dalam kehidupan keluarga. Nah, melalui tokoh Wulan, film ini menunjukkan bagaimana budaya patriarki dapat membatasi perempuan dan mendorong mereka mengorbankan cita-cita demi keluarganya. Nah, berdasarkan analisis menggunakan teori patriarki, subordinasi perempuan, serta stereotip gender dan beban ganda atau double burden, terlihat bahwa Wulan mengalami ketimpangan peran dan tanggung jawab akibat konstruksi gender yang tidak setara. Nah, selain itu film ini juga memperlihatkan dampak rumah tangga tanpa adanya peran ayah terhadap kehidupan ibu dan anak. Dengan demikian, film ini menegaskan bahwa kesetaraan gender, pembagian tanggung jawab yang adil, serta penghargaan terhadap hak dan impian perempuan sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.